Oke, kembali lagi di channel Original TT. Jadi pada malam ini saya mau bikin video. Kalau kemarin saya bikin video itu untuk setting UC browser dari beberapa video yang saya udah upload. Kali ini mungkin saya mau posting untuk menggunakan Google Chrome. Karena kebetulan setiap handphone yang dibawa setelan Devo itu biasanya menggunakan aplikasi bawaan yang bernama Google Chrome yang susah banget dihapus di handphone Android teman-teman. Tapi tenang aja, kalau saya harus memilih, kan dari awal juga saya udah memilih alat untuk browser, itu saya udah pilih menggunakan UC browser. Cuman siapa tahu ada yang membutuhkan itu kan ya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial agar penggunaan UC browser itu lebih mudah, efisien, dan tidak memakan banyak kuota. Karena kalau misalkan harus diadukan itu UC browser sama Google Chrome, itu lebih baik UC browser. Tapi karena Google Chrome ini bawaan dari handphone, susah dihapus gitu kan aplikasinya, jadi mau tidak mau ya kita harus setting dulu biar nggak banyak ads. Di sini saya udah masuk Google. Yang paling utama adalah kita harus mensinkronkan data di handphone, karena kalau kita punya handphone Android itu kan wajib punya Play Store, wajib punya akun Google, maka sinkronlah kepada Google Chrome ini. Di sini kalau kita masuk ke Google Chrome itu langsung ada mode yang seperti ini ya teman-teman, lihat ya. Kita langsung ke awal aja, dan jelas saya harus selalu melihat setelan dulu, dan kebetulan setelan ini sama dengan setelan yang ada di Google saya, akun saya, maka saya nggak akan terlalu banyak mengubah untuk di Google Chrome ya. Dan mesin telusur yang pertama saya selalu menggunakan Google, karena Google itu paling lengkap. Lalu formulir otomatis ini, jadi kalau misalkan kita punya mau masuk sebuah link ya, atau website dimana harus menggunakan formulir, itu biasanya kita akan langsung terisi jika kita mengaktifkan formulir isi otomatis. Simpan sandi juga sama, privasi, aksesibilitas, setelan situs ya, dan lain sebagainya. Di sini utamanya kita harus benar-benar menggunakan penghemat data. Itu wajib di semua lini aplikasi yang berjalan, kita gunakan penghemat data, jadi lebih enak. Lalu kita masuk lagi ke privasi ya. Jadi di sini yang sering mengganggu itu biasanya datangnya itu kalau nggak ads, lalu ada pemberitahuan tentang biasanya itu ada tulisan terjemahkan gitu kan. Tapi kalau di sini kita udah setting dulu, kemungkinan besar itu akan berkurang dan hampir nggak ada, dan itu akan lebih nyaman kita berbrowsing. Jadi saya tidak suka dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi saya selalu mematikannya nih. Ini saya matikan, ini saya matikan, lalu ini juga saya matikan, lalu ini juga saya matikan. Laporan kerusakan dan pengguna matikan aja. Ini yang bersangkut paut dengan yang namanya laporan-laporan, lalu yang namanya ads, lalu pemberitahuan, langsung aja di nonaktifkan. Ini udah ya, privasinya kita udah nggak dinyalain satupun. Di sini kita semuanya murni di nonaktifkan. Lalu aksesibilitas kita buka. Biasanya kalau saya menggunakan aksesibilitas ini, saya selalu menggunakan font terkecil karena biar lebih eksotik aja gitu. Kalau teman-teman yang mempunyai kekurangan matanya udah minus atau gimana ya, dipersalin juga bisa. Tapi saya selalu menggunakan terkecil dari sebuah sistem browser ini. Lalu memaksa pengaktifan zoom, ini terserah Anda. Kalau Anda ingin di zoom diaktifkan, tinggal di thread. Kalau saya mah enggak. Lalu kita masuk ke setelan situs. Ini yang paling sering sekali ya.
yang sering mengganggu di Google Chrome. Coki, fungsi dari Coki itu kalau nggak salah itu membuat akses ke dalam handphone, dan biasanya kalau cokinya tidak diaktifkan ya susah untuk melakukan browsing. Lalu lokasi itu terserah Anda, cuman kalau misalkan saya biasanya nggak menggunakan lokasi karena gimana ya, sering nggak akurat. Jadi buat apa gitu ada lokasi, karena nggak akurat itu. Nah, kita lihat di store Android, aktifkan lokasi, kan langsung berhubung di sini nih. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke info aplikasi ya. Karena tadi di awal saya udah mensinkronkan dengan akun Gmail saya. Jadi perizinan itu ada di sini. Nah, biasanya nih Bung ya, kalau misalkan ini kita nyalain atas, kalau kita sedang tidak menggunakan aplikasi Google Chrome, langsung nongol di sini nih. Jadi ya mengganggu lah, dan saya selalu tidak menyalakan ini semua. Yang kedua, lalu perincian aplikasi, ini kita juga benar-benar harus baca, itu nggak ada pentingnya. Dan ini udah selesai, kita hapus cache ya. Kita kembali lagi ke menu setelan di Google Chrome. Dan kalau misalkan ini semua ada di pengaturan yang sudah seperti ini biasanya kita sudah men-settingnya lewat Gmail atau Google, aplikasi Google yang banyak itu. Ya, cuman segitu aja sih, sesimpel ini gitu kalau kita menyeting Google Chrome. Jadi coba kita sekarang lihat settingan yang sudah saya lakukan, bagaimana ketika digunakan untuk berselancar. Tuh, ini akan lebih enak. Jadi untuk durasi di video ini juga saya akan kasih bonus lagi, bagaimana menyeting ini keyboard ini ya. Jadi teman-teman sekalian yang sering sekali menggunakan handphone Android khususnya, itu pasti kalau selain daripada handphone Xiaomi itu biasanya ada juga touchpad dari Vivo, Oppo. Itu kalau buat saya itu paling ribet, itu papan keyboard yang seperti itu. Maka saya nggak menyarankan menggunakan papan keyboard seperti itu. Jadi gunakan aja papan keyboard Gboard ya. Di situ ada, kalau kita mempunyai handphone Android itu biasanya satu paket. Kalau settingan Google-nya seperti ini kan biasanya enak gitu kan, kayak punya saya ini tuh enak banget nih papannya. Dan jangan khawatir, biasanya teman-teman kan kalau misalkan punya keyboardnya kepengen ada tema-tema kayak gitu, di Keyboard juga udah lengkap. Kalau misalkan teman-teman semuanya belum lengkap, biasanya tinggal di-upgrade aja via Play Store ya. Ini saya akan kasih bocorannya, settingan dari Keyboard saya juga. Lihat, saya udah pastikan baris angka saya nyalain biar biar dalam satu keyboard itu ada huruf dan angka, nggak perlu menekan simbol. Nah, seperti biasa yang tadi saya katakan, semua yang berurusan dengan nyala-menyala saya matikan di preferensi. Lalu tema ini teman-teman bisa menggunakan tema pilihan default ya di sini, atau download, atau juga bisa menggunakan gambar foto pribadi Anda. Dan saya pastikan lebih kekinian lah kalau keyboard yang sudah diupdate. Itu gampang caranya, tinggal tekan ini yang ada tombol plusnya, nanti pilih foto, nanti tinggal diukur-ukur, dipas-pas. Lanjut ke koreksi tes. Di sini juga harus wajib dimatiin semua nih. Ini dimatiin semua ya, di koreksi tes dimatiin semua. Lalu di dikte juga dimatiin ya. Kamus dimatiin, penelusuran dimatiin, dan semuanya dimatiin. Jadi nanti si keyboard tuh lebih enak, nyaman seperti yang saya contohkan ini, lihat nih ya. Nih. Ya pokoknya UC browser itu enak ya. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet, gunakan UC browser. Tapi di Google Chrome juga perlu disetting seperti ini agar tidak mengganggu performa handphone, dan berselancar itu pasti cepet lah kalau misalkan menggunakan settingan yang selalu saya update.
Jadi segitu aja video dari original TT. Ada bonus tadi ya, setting keyboard. Jangan lupa subscribe lah, karena subscribe itu gratis. Bacot anjing. Thank you, udah segitu aja ya. Ini adalah tutorial dari original TT. Nanti saya akan upload lagi beberapa tips-tips lainnya. Oke, terima kasih. Goodbye.